Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Keiko. Saya Rina. Saya Tias. Dan saya Elo, dan kami dari kelompok 5 akan membahas topik seputar anak muda yang relate sama kehidupan kita, yaitu periklanan. Kalian sadar nggak sih, dalam sehari kita bisa ngelihat lebih dari 6.000 iklan tanpa kita sadari. Banyak orang pasti nggak sadar kalau sebenarnya iklan tuh muncul di mana-mana, mulai dari jalanan, gedung, atau stiker-stiker kecil yang kita lewatin. Tapi iklan yang kita tahu sekarang itu ternyata sudah melewati perjalanan yang panjang loh teman-teman. Yuk simak video berikut ini untuk melihat perkembangan iklan dari zaman ke zaman. Jadi, awal mula sejarahnya itu dimulai sangat jauh. Pada saat 3000 sebelum Masehi, pedagang Babilonia akan berteriak kepada orang-orang yang lewat untuk menjual barangnya atau yang disebut word of mouth. Kemudian, pada abad ke-15, mulai muncul iklan tulis dan dicetak besar yang berkembang di Inggris dengan dibantu oleh penemuan mesin cetak Gutenberg yang mulai mencetak selebaran dan pamflet. Iklan cetak pertama yang di Inggris ditemukan oleh Imperial Intelligencer pada tahun 1648. Di Eropa, tahun 1850-an, iklan belum semuanya masuk ke surat kabar dan hanya disebarkan dengan brosur atau pamflet dengan manual. Kemudian, tahun 1864, iklan dengan bentuk majalah pertama muncul di Harper Is Magazine di Amerika Serikat. Pada masa ini, iklan berkembang seiring dengan industri pers dan munculnya perusahaan. Di tahun 1800-an, ini juga merupakan revolusi industri, yaitu dengan merubah ekonomi dari agraris menjadi industri. Dengan bantuan munculnya telegraf dan kereta api, akan mempercepat komunikasi yang berjalan. Maju ke depan di tahun 1940-an, iklan TV sudah muncul pertama, yaitu Bulova Watch. Dari sini, iklan sudah bukan hanya tentang menjual produk, tapi sudah menjadi bagian dari budaya yang terkenal. Pada akhir 1900-an menuju ke tahun 2000, sudah mulai menggunakan internet, seperti melalui email atau iklan digital seperti lewat Google. Dan sekarang ini adalah masa modern di mana media sosial sudah menjadi pusat dan mendominasi wadah periklanan, seperti berbagai aplikasi kayak TikTok maupun Instagram yang dengan mudah menjangkau penonton yang luas dan mempromosikan produk dari berbagai negara. Jadi, iklan di zaman sekarang itu merupakan evolusi peran iklan dari yang sangat lama. Dulu, iklan hanya untuk propaganda dan penjualan, namun sekarang iklan merupakan identitas suatu brand. Bahkan, dengan teknologi pun, iklan dapat menyesuaikan khalayaknya. Nah, setelah membahas tentang perkembangan iklan dari zaman ke zaman, sekarang kita akan maju lebih dekat lagi kepada apa itu strategi iklan, target, dan pasar iklan. Namun, pertama-tama, yuk kita gali lebih dulu lagi tentang apa sih itu iklan. Selanjutnya, iklan merupakan sarana komunikasi yang digunakan komunikator, dalam hal ini perusahaan atau produsen, untuk menyampaikan informasi tentang barang atau jasa kepada publik, khususnya pelanggannya melalui suatu media massa. Kalian tahu nggak kalau sebenarnya semua iklan dibuat dengan tujuan yang sama, yaitu untuk memberi informasi dan membujuk para konsumen untuk mencoba atau mengikuti apa yang ada di iklan tersebut. Dapat berupa aktivitas, mengkonsumsi produk dan jasa yang ditawarkan. Dan setiap iklan mempunyai tujuan, seperti ada yang mau memperkenalkan produk, untuk mempromosikan produknya, atau hanya untuk membangun citra merek. Nah, strategi iklan itu dapat berupa pesan yang ingin disampaikan. Gaya penyampaiannya gimana sih? Apakah informatif, lucu, serius, atau emosional? Kalau soal khalayak dalam iklan ini merupakan siapa yang akan menjadi target atau sasaran dari iklan. Misalnya, iklan mainan, target pasarnya adalah anak-anak. Skincare, target pasarnya untuk anak remaja atau wanita. Dan
Biasanya, untuk menentukan kalayak ini dapat dilihat dari kalangan usia, jenis kelamin, minat, hobi, gaya hidup, ataupun pekerjaan. Tapi kenapa sih harus sesuai dengan kalayaknya? Karena jika iklan tidak sampai dengan target atau sasaran pasar, pesan yang ingin disampaikan tidak akan sampai, bahkan bisa diabaikan. Misalnya, kamu bikin iklan sepatu remaja, tapi dengan bahasa kuno yang kaku. Anak remaja mungkin nggak bisa tertarik ya, atau nggak bisa relate. Jadi, menyesuaikan isi pesan dan gaya iklan pesan akan lebih mudah untuk diingat, dimengerti, dan diterima. Setelah kita mengetahui strategi dan halayaknya, kita perlu tahu juga siapa yang membuat iklan-iklan tersebut. Mereka itu biasanya datang dari yang namanya agen iklan. Agen iklan itu tim profesional yang tugasnya bikin dan menyebarkan iklan. Di dalamnya ada account eksekutif yang ngobrol sama klien, tim kreatif yang bikin ide dan visual, media planner yang milih di mana dan kapan iklan tayang, sampai digital strategis yang ngurus iklan online. Nah, iklan itu juga ada berbagai macam jenis. Iklan cetak kayak koran dan brosur atau majalah, iklan elektronik kayak radio dan TV, iklan luar ruang seperti baliho dan spanduk, dan yang paling booming sekarang iklan digital di Instagram, TikTok, sampai YouTube. Nah, media yang dipakai juga nggak boleh asal loh. Misalnya targetnya anak muda. Media sosial paling efektif karena interaktif dan mudah dijangkau. Kalau buat orang tua, iklan TV atau radio masih jadi pilihan. Yang penting media itu harus relevan, menarik, dan tepat sasaran. Kalian tahu nggak sih ada satu iklan yang muncul di beberapa platform sekaligus, kayak misalnya ada produk skincare yang awalnya muncul di TV, lalu muncul di YouTube, dan yang terakhir mungkin dibahas di TikTok atau Instagram. Nah, hal tersebut itu disebut sebagai konvergensi media. Konvergensi adalah media-media yang bergabung dan saling menolong untuk penyampaian pesan iklan, yang membuat iklan gak hanya di satu saluran, tapi konvergensi ini membuat menyatu dan membuat jangkauannya lebih luas. Dampaknya juga kuat dan mantap. Setelah mengetahui apa itu konvergensi media yang telah mengubah cara brand beriklan, kita juga harus melihat bagaimana perubahan ini menghasilkan berbagai tren baru di dunia periklanan. Perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial, perubahan sifat konsumen telah mendukung bentuk iklan yang jauh lebih kreatif, interaktif, dan seringkali bersifat viral. Tren-tren di masa kini mencerminkan adaptasi industri terhadap era digital, tetapi juga memperlihatkan bagaimana iklan berperan lebih dari menyampaikan pesan. Iklan menjadi bagian dan budaya populer percakapan publik, bahkan gaya hidup sehari-hari. Berikut contoh periklanan yang sedang dipakai pada era sekarang. Nah, ini adalah contoh yang paling populer. Yaitu, kalian pernah gak sih lihat ada fasilitas di tempat umum yang kelihatannya kayak suatu produk, tapi kok bisa ada di barang-barang atau di gedung gitu ya? Itu yang disebut sebagai ambient advertising. Teknik iklan seperti itu sudah sangat terkenal dan menjadi tren yang menarik dan unik. Studi dari Sorrentino 2020 juga bilang kalau ambient advertising itu efektif dan menarik perhatian, serta menciptakan keterlibatan dengan masyarakat. Siapa sih yang gak pengen duduk di bangku yang berbentuk KitKat? Atau siapa yang gak bakal nengok ke atas untuk melihat ada sisir dari Rejoice yang seakan menyisir kabel listrik yang berantakan? Teknik iklan seperti ini sangat kreatif dan interaktif, yang tentu akan meninggalkan kesan yang tak terlupakan oleh orang-orang. Ambient advertising juga menciptakan pergeseran dari tren iklan yang pasif menjadi pengalaman yang interaktif dan bisa hadir di mana saja. Setelah mengetahui apa itu konvergensi media yang telah mengubah cara brand beriklan, kita juga harus melihat bagaimana perubahan ini menghasilkan berbagai tren baru di dunia periklanan. Perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial, perubahan sifat konsumen telah mendukung bentuk iklan yang jauh lebih kreatif,
interaktif, dan seringkali bersifat viral. Tren-tren di masa kini tidak hanya mencerminkan adaptasi industri terhadap era digital, tapi juga memperlihatkan bagaimana iklan berperan lebih dari menyampaikan pesan. Iklan menjadi bagian dari budaya populer, percakapan publik, bahkan gaya hidup sehari-hari. Hi, I'm Bloody J. I'm an addict. Molly, lean, weed. Yes, I got to have it. Young and geek with Mundo. We've been at it all weekend. We keep moving up, up, up. Muat di kantong. Simpan koin di sini. Bahan kulit asli bagus. Kakak, harganya berapa? Nah, teman-teman, udah pada ngerti kan? Dari perjalanan panjang, sejak zaman kuno, sampai era digital saat ini, kita bisa lihat kalau iklan tuh bukan cuma soal jualan, tapi juga soal strategi, kreativitas, dan komunikasi yang efektif. Kita juga udah belajar gimana sih iklan tuh berkembang, siapa yang membuatnya, sampai bagaimana iklan bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman lewat berbagai media dan konvergensi. Iklan yang baik adalah iklan yang tahu siapa targetnya dan tahu cara menyampaikan pesan dengan tepat. Thanks for watching.